Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya hormati Bapak Dr. Hendra SEI MA, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, di sini kami akan membacakan makalah tentang investasi pada asuransi syariah. Di samping saya ada Putri Ramadhani sebagai pemateri pertama dan saya Septi Claudia Wulandari sebagai pemateri kedua sekaligus moderator. Saya persilakan kepada Putri. Filosofi asuransi syariah. Secara umum, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak memberikan perlindungan kepada pihak lainnya terhadap kemungkinan kerugian yang dapat terjadi di masa yang akan datang. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang meningkatkan nilai tolong-menolong dan kerjasama antar peserta. Konsep ini berawal dari praktik akilah pada masa Nabi Muhammad SAW, yaitu sistem di mana anggota keluarga atau kelompok secara bersama-sama membantu membayar diat kepada keluarga korban apabila terjadi pembunuhan yang tidak disengaja. Konsep tersebut kemudian berkembang menjadi sistem takaful, yaitu sistem perlindungan yang didasarkan pada kerja dan saling menjamin di antara para peserta. Dengan demikian, asuransi syariah tidak hanya berfungsi kepada perlindungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai keadilan dan solidaritas dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Yang B, produk dan jasa asuransi syariah berbasis investasi. 1. Asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah adalah produk asuransi syariah di mana perusahaan akan memberikan santun asuransi kepada ahli waris apabila peserta yang diasuransikan atau pendaftar asuransi meninggal dunia. Berbeda dengan asuransi jiwa konvensional, asuransi jiwa syariah menerapkan prinsip syariah sebagai panduan untuk melindungi setiap peserta dalam bertransaksi. 2. Asuransi pendidik syariah. Asuransi pendidik syariah merupakan produk yang bertujuan membantu perencanaan biaya pendidikan anak sekaligus memberikan perlindungan finansial terhadap resiko yang mungkin terjadi pada orang tua. Yang ketiga itu ada asuransi kesehatan syariah. Asuransi kesehatan syariah adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap resiko kesehatan seperti sakit, kecelakaan, atau kebutuhan perawatan medis lainnya. Yang kelima itu ada asuransi haji dan umroh. Asuransi haji dan umroh adalah produk yang memberikan perlindungan kepada jamaah selama menjalankan ibadah haji dan umroh. 6. Asuransi obligasi syariah atau syuku. Obligasi syariah atau syuku adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. C. Instrumen investasi pada asuransi syariah. 1. Deposito syariah. Deposito syariah merupakan simpanan berjangka yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dalam sistem ini tidak digunakan bunga seperti pada deposito konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau nisbah yang disepakati antara nasabah dan bank. Akad yang digunakan adalah mudharabah, yaitu kerjasama antara pihak dana, saibul mal, dan pengelola dana atau mudharib. Deposito syariah termasuk investasi yang relatif aman dan beresiko rendah karena dana nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan atau LPS hingga jumlah tertentu. Selain itu, dana yang dikelola hanya ditempatkan pada sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. 2. Reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan salah satu instrumen investasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah Islam. Dalam investasi ini, dana dari para investor dikumpulkan dan dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan pada berbagai instrumen yang sesuai dengan syariat. Tujuannya adalah memperoleh keuntungan yang halal dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Terdapat beberapa jenis reksadana syariah antara lain: yang pertama, reksadana pasar uang syariah. Yang kedua, reksadana saham syariah. Yang ketiga, reksadana campuran syariah. Yang keempat, reksadana pendapat tetap syariah. Yang kelima, reksadana syariah terproteksi. 3. Saham syariah. Saham syariah merupakan saham perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Saham syariah memiliki landasan hukum yang tidak hanya mengacu pada peraturan pasar modal, tetapi juga berdasarkan Al-Quran, hadis, serta fatwa
Dewan Syariah Nasional. Selain itu, perusahaan yang termasuk saham syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan keuntungan syariah. Yang D. Skema asuransi syariah berbasis investasi. Skema asuransi syariah berbasis investasi berlandaskan prinsip tolong-menolong, saling melindungi, dan berbagi resiko antar peserta. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi syariah hanya bertindak sebagai pengolah dana yang diberi amanah oleh peserta untuk pengolahan premi secara halal. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, dan keuntungan dari pengolah dana termasuk dibagi antara peserta dan perusahaan melalui sistem bagi hasil atau mudharabah. Dalam hal ini, peserta berperan sebagai pemilik modal, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengolah dana, dan pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang telah disepakati bersama. Dalam praktiknya, pengolahan dana asuransi syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu produk saving dan non-saving. Pada produk saving, setiap premi yang dibayarkan peserta akan dipisahkan menjadi dua rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan tabungan tabaru. Dana tabaru merupakan dana kebajikan yang dihimpun dari peserta sebagai bentuk tolong-menolong untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Dana tersebut dikelola perusahaan dengan akad ijaroh dan wakalah bil ujah sebagai imbalan jasa pengolah. Sedangkan dana tabungan peserta yang diinvestasikan menggunakan dana mudharabah atau musyarakah sehingga menghasilkan bagi hasil. Sekian materi kami membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofira Tunaela Sitepu ingin bertanya, bagaimana cara asuransi syariah memastikan investasinya terbebas dari unsur judi dan ketidakpastian atau gharar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ayu Ismajayati Nasution. Saya ingin bertanya bagaimana mekanisme pengelolaan dana investasi pada produk angsuran syariah dibandingkan dengan angsuran konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Sapitri ingin bertanya, jika tujuan utama asuransi syariah adalah tolong-menolong, mengapa masih ada unsur keuntungan dari investasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sepi. Bagaimana cara asuransi syariah memastikan investasinya terbebas dari unsur judi atau masir dan ketidakpastian? Asuransi syariah bebas dari judi atau masir dan ketidakpastian karena menggunakan akad tabarru atau dana hibah saling menolong antar peserta, bukan jual beli resiko. Jadi dia memisahkan dana sosial dengan dana perusahaan serta wajib menginvestasikan dananya hanya pada instrumen halal di bawah pengawasan ketat Dewan Pengawasan Syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Indi. Bagaimana mekanisme pengolahan dana investasi pada produk asuransi syariah dibanding dengan asuransi konvensional? Kalau asuransi syariah, dana peserta dikelola dengan prinsip saling tolong-menolong. Perusahaan hanya sebagai pengolah dan investasi hanya sesuai syariah atau bebas riba, gharar, dan maisir. Keuntungan dibagi sesuai akad. Kalau asuransi konvensional adalah dana dikelola perusahaan berdasarkan sistem bisnis biasa. Resiko dialihkan ke perusahaan dan investasi tidak hanya mengikuti aturan syariah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Natasha. Jika tujuan utama asuransi syariah adalah tolong-menolong, mengapa masih ada unsur keuntungan dari investasi? Karena dalam asuransi syariah, keuntungan investasi bukan tujuan utama, tetapi hasil dari pengolahan dana yang aman dan produktif. Keuntungan tersebut digunakan untuk memberikan manfaat kepada peserta sesuai akad, menjaga keberlanjutan dana, dan dibagikan secara adil. Sekian dari materi kami. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.